Iya, iya. Oke. Udah siap ya, rasa ibu ya. Oke. Sebelum itu kita tengok apa yang dalam dulu ya. Oke. Anissa Claudia, hadir Bu. Nirbainda, Rahmat Zaki, Baby, ada yang belum disebut nggak namanya? Siapa? Ricky Adino. Kemarin ke mana? Oh, oke. Baik, terima kasih ya. Udah informasi, lain kali hubungi aja Ibu kalau ada kendala ya. Jadi sesuai kesepakatan belajar kita pada pertemuan pertama, Ibu menekankan ke anak-anak semuanya bahwa kalau belajar sama Ibu itu harus yang namanya mengedepankan keaktifan. Nah, jadi minggu kemarin Ibu sudah mencatat siapa-siapa nama yang sudah aktif. Kalau bisa minggu sekarang nama yang aktif kemarin ditingkatkan lagi, dan yang belum aktif lebih ditingkatkan lagi. Oke, sepakat ya? Nah, kemudian juga nanti Ibu periksa resume, silakan dikumpulkan nanti di akhir pembelajaran Ibu periksa. Dan Ananda juga udah tahu apa pembelajaran kita hari ini, kisah-kisah Nabi Lut. Nanti kumpulkan aja ya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Oke, Ibu hampir lupa. Kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah, dan ilmu yang akan kita peroleh hari ini berkah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, Ananda pasti pernah dengar tentang kisah Nabi Lut. Ada yang bisa menjelaskan nggak apa saja kisah-kisah yang terjadi pada masa Nabi Lut? Dari mulai tempat, tahunnya, orangnya, subjeknya, objeknya, ada yang bisa jelaskan nggak? Kaum Sodom, bagus. Siapa namanya? Nirbainda. Oke, Nirbainda udah aktif ya. Ada lagi? Apa? Kaum Dani. Siapa namanya? Yati. Ada lagi nggak? Nah, kita bersama Denis. Anissa. Ya, oke. Ada lagi nggak? Jeruk makan jeruk, Bu. Jeruk makan jeruk boleh. Oke. Ricky ya. Nah, dari paparan anak Ibu tadi bahwa apa yang Anda sebutkan tadi termasuk dalam kisah Nabi Lut, yang mana di sini bisa kita peroleh informasi tentang kisah-kisah Nabi Lut. Nah,
munculnya kaum Nabi Lut ini. Di sini ada bisa nggak bacain Quran surat Asy-Syu'ara ini sekitar 2 ayat aja? Silakan Bu Imran. 2 ayat aja, 150 sampai 163. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين صدق الله العظيم. Tangan kuning baiklah. Ya, terima kasih ya. Baik, sudah membacakan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 175. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa pada saat itu di negeri Sodom, masyarakat yang ada di sana termasuk masyarakat yang sangat ingkar kepada Allah. Ingkarnya apa, Bu? Pada saat itu mereka melakukan perkara yang mana perkara ini sangat-sangat di luar nalar. Di luar nalar itu bagaimana, Bu? Mereka menyukai sesama jenis. Nah, mungkin Anda sudah sering ya mendengar bagaimana kisah Nabi Lut ini. Namun di sini kita mengupas tuntas apa sih faktor penyebab kaum Nabi Lut ini terjadi pada masa itu. Nah, pada masa itu Nabi Lut, kaum Nabi Lut itu penyebab munculnya yang namanya kaum Nabi Lut. Nah, ketika Nabi Lutnya diutus dan ia merasa menyerah, dan kemudian dalam surat Al-Ankabut disebutkan bahwa Nabi Lut ini menyerah dan dia meminta kepada Allah untuk azab kaum ini. Ya Allah, aku menyerah, tolong azab kaum ini dengan azab yang pedih. Akhirnya pada saat itu Nabi Lut meninggalkan negerinya dan dia pergi bersama keluarganya kecuali istrinya ini. Istrinya kenapa, Bu? Istrinya ini dicap sebagai pengkhianat, yang mana ketika Nabi Lut ini kedatangan tamu yang istimewanya segi apa, Bu? Yang datang ini adalah malaikat. 2 orang malaikat laki-laki tampan mendatangi Nabi Lut ini dan berkata, wahai Lut, kami mendengarkan doamu, segeralah engkau pergi dari negeri ini, karena kami akan menimpakan musibah yang besar untuk kaummu ini. Akhirnya istri Nabi Lut ini pergi dengan diam-diam dan memberitahukan kepada kaumnya ini bahwa di rumah kami ada manusia tampan dan segeralah ambil. Nah, apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Lut ini, bahwa kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah mengajak kaum Sodom untuk meninggalkan perilaku yang patut untuk ditinggalkan, seperti apa? Makan jeruk, pelangi, kaum yang sangat ingkar kepada Allah, dan juga sikap pribadi dalam keluarga Nabi Lut ini juga bisa kita ambil pelajaran, yang mana dalam satu keluarga itu kita harus satu suara, satu tujuan, dan satu tim. Jangan
berdakwah pun Nabi Lut juga mendapatkan cobaan dan rintangan yang sangat besar, yang mana sikap kaumnya itu sangat menentang sekali apa yang beliau bawa. Nah, dan juga tambahan dari itu, dari kisah ini bisa kita lihat akibat secara medis apabila kita terluka sesama jenis itu, yang mana ketika kita sudah dijangkiti penyakit yang dari yang apa sih namanya yang bahasa sekarang tuh HIV ya. Nah, penyakit itu kan penyakit yang sangat nggak ada obatnya gitu rasanya kan, memang nggak ada obatnya. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan juga bahwa yang namanya pergaulan itu harus diperhatikan kembali. Nah, di sini sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Terus apa yang terjadi sama istri Nabi Lut? Nah, yang terjadi pada istri Nabi Lut itu, dia itu kan ketika itu Nabi Lut meninggalkan kaumnya itu di saat subuh ya. Nah, istrinya ini balik ke belakang, bentar ya, aku mau ngambil barang yang ditinggalkan dulu katanya. Nah, diceritakanlah sama Nabi Lut, jangan pergi ya, kita udah mau pagi ini, jangan pergi katanya kan. Iya bentar dulu. Dan berbalik dia kan akhirnya dia kena musibah. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Berarti malaikat itu laki-laki, Bu? Malaikat itu laki-laki. Kalau soal jenis kelaminnya aku nggak tahu. Yang jelas malaikat itu berubah dirinya berkamuflase menjadi Nabi Muhammad. Dia mau tanya juga. Bentuk azabnya gimana, Bu? Nah, bentuk azabnya itu pada saat itu terjadi gempa yang sangat besar dan tsunami. Nah, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Jadi hati-hati untuk Ananda dalam berteman, hati-hati kalau ada temannya agak melenceng dikit. Nah, diperhatikan. Dilihat. Diperhatikan juga. Kalau misalkan ada yang sedikit melenceng, dinasehati baik-baik ya, jangan sampai pakai kekerasan. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Mas. Pas. Oke. Untuk tugas minggu depan seperti biasa resume. Yang resume minggu kemarin silakan dikumpulkan di meja itu. Ya mungkin ini saja dulu.